Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah di pagi menjelang siang ini kita bisa duduk berthalabul ilmi di rumah tahfidz Ar-Rahman Batu Besar, karena memang belum ditentukan kitab apa yang akan kita bahas untuk kajian di rumah tahfidz ini. Maka sebagai penyemangat, maka kita akan membahas tentang ahammiyatu thalabil ilmi, pentingnya menuntut sebuah ilmu. Di dalam Al-Quran, tepatnya pada surah At-Taubah ayat 122, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafatan falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan tidak layak bagi seorang mukmin untuk pergi semua berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap kelompok di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga diri-diri mereka. Dari ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala hendak menjelaskan fadlul ilm, keutamaan sebuah ilmu, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memerintahkan seluruh manusia untuk jihad. Maksudnya jihad dengan fisik, berperang melawan orang-orang kafir di medan peperangan. Tetapi hendaklah sebagian mereka tidak ikut serta dalam jihad, kemudian mereka belajar supaya mereka bisa pulang ke kampung halaman mereka memberikan peringatan tentang ilmu agama mereka. Padahal kita tahu bahwa jihad itu maksudnya jihad dalam pertempuran itu jelas keutamaannya mati syahid. Bahkan orang yang mati syahid itu masuk surga tanpa hisab. Walaupun besarnya keutamaan berperang di jalan Allah, sampai Rasul mengatakan sanamul Islam, Islam yang tertinggi, artinya jihad di jalan Allah. Tetapi Allah mencela kalau semua berangkat ke perang jihad tetapi sebagian mereka tidak ada yang belajar. Makanya Allah mengatakan wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafatan. Tidak patut bagi seorang mukmin itu untuk pergi semua berperang. Tapi hendaklah di antara mereka adalah yang tidak ikut perang tetapi menyibukkan dengan belajar, supaya bisa pulang ke kampung halaman mereka mengajarkan agama. Dan ini yang berlaku di tengah-tengah para sahabat Nabi. Waalaikumsalam. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Ada seorang sahabat yang sangat mulia, Abi Dzar.
Dulu memang kalau kita melihat sejarah Abi Dzar Al-Ghifari ini luar biasa, karena memang dia dulunya seorang penjahat dari kabilah Al-Ghifari. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada Abi Dzar ini, kemudian belakangan masuk Islam. Dan Nabi SAW merintahkan Abi Dzar untuk berdakwah di kabilah. Dan Abi Dzar Al-Ghifari banyak peperangan yang luput bagi dia. Padahal peperangan itu kan luar biasa di zaman itu, banyak para sahabat yang mereka menangis gara-gara tidak ikut jihad. Bahkan orang-orang yang tidak cukup umur saja ingin perang di zaman itu. Seperti Abdullah ibn Umar, Rafi ibn Khadij, Abu Sa'id Al-Khudri, itu kan ingin terlibat di perang Badar. Tapi karena usianya masih 14 tahun, ditolak olehnya, nangis anak-anak itu. Tetapi Abi Dzar Al-Ghifari dilarang Rasul untuk ikut terlibat jihad, malah disuruh berdakwah di kaum. Sehingga banyak peperangan yang luput bagi Abi Dzar Al-Ghifari. Menunjukkan bahwa tidak boleh orang itu berangkat jihad semuanya, tapi hendaklah sebagian mereka ada juga yang belajar untuk memperingatkan kepada kaum supaya tidak lalai, karena bagaimanapun jihad sendiri perlu ilmu. Kalau orang berjihad tanpa ilmu, nanti jihadnya asal-asalan. Makanya di zaman para sahabat Nabi SAW ada orang yang ketika jihad itu, dan sahabat memuji sahabat itu karena banyak membunuh musuh dalam peperangan. Saat kematiannya, banyak para sahabat memuji dia dan mengatakan dia pasti masuk surga. Tapi Nabi SAW justru terbalik dan mengatakan huwa finnar, dia di neraka. Kata Nabi, kalau tidak percaya lihatlah jasadnya. Maka sahabat melihat jasadnya, rupanya ada tombak menancap di perut. Kata Nabi SAW, dia bukan mati karena dibunuh musuh, tapi mati karena bunuh diri, karena tidak tahan merasakan sakit. Akhirnya tombaknya dimasukkan sekali, mati dia. Dari sini menunjukkan bahwa jihad sendiri perlu ilmu, gitu maksudnya. Makanya kenapa Allah sendiri melarang dalam surah At-Taubah ayat 122 ini, tidak boleh orang berangkat semua jihad, tetapi hendaklah sebagian mereka ada yang belajar juga, mempelajari agama supaya bisa memperingatkan umatnya. Ini juga diantara bentuk fadlul ilmi, keutamaan ilmu. Baik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita melihat beberapa sejarah para ulama, maksudnya para ulama salaf, kisah-kisah yang masyhur ya di zaman para sahabat, adalah kisah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Itu masyhur bagi para talabatul ilmi, hafalah kisah ini. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mendengar hadis dari sahabat Rasul di kota Madinah. Hadisnya adalah yuhsyaruna yaumal qiyamah khufatan uratan ghurlan bu'man. Jadi manusia pada hari kiamat itu akan dibangkitkan tidak dikhitan, telanjang tanpa pakaian, kemudian tidak membawa alas kaki di kaki, dan juga tidak membawa harta di badan. Sebenarnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ini sudah mendengar hadis ini langsung dari sahabat di kota Madinah. Masalahnya, sahabat yang mendengar hadis ini tidak mendengar langsung, itu saja masalahnya. Tetapi mendengar dari seorang sahabat yang bernama Abdullah ibn Unais. Lah, Abdullah ibn Unais pula tinggal di Syam. Jadi Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ketika itu mendengar bahwa sahabat yang langsung mendengar dari Nabi SAW itu bukan sahabat yang ia dengar di Madinah. Maka dia menyediakan perbekalan untuk berangkat dari Syam, dari Madinah ke Syam. Itu kan perjalanan 1 bulan pakai unta di zaman itu ya. Hanya ingin memastikan. Jabir ini bukan berarti tidak percaya dari sahabat yang ia dengar. Masalahnya di zaman itu, para ulama salaf itu sangat mendahulukan sanad ulu dibandingkan sanad nazil. Dalam ilmu hadis ada namanya sanad ulu, ada sanad nazil. Jadi sanad ulu artinya
yang lebih dekat dengan Nabi. Kalau sanad nazil itu kan jauh dari Nabi. Mungkin dia mendengar dari orang yang mendengar dari orang yang mendengar dari Nabi, itu disebut nazil. Tapi kalau mendengar dari orang yang langsung mendengar dari Nabi, itu sanad ulu. Jadi semakin dekat dengan Nabi itu disebut ulu, semakin jauh dari Nabi disebut nazil. Dan ulama dulu itu sangat memuliakan sanad nazil, sanad ulu dibandingkan sanad nazil. Makanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu itu dia ingin mendengar langsung dari orang yang langsung mendengar dari Nabi. Namanya Abdullah ibn Unas radhiyallahu anhu. Masalahnya dia berada di Syam. Berangkat dia coba dari Madinah ke Syam hanya memastikan apakah engkau betul-betul mendengar langsung dari Nabi. Setelah berjumpa dengan Abdullah ibn Unas, iya saya langsung mendengar dari Nabi. Sudah selesai, pulang. Hanya gitu saja, coba ingat. Padahal perbekalan dari Madinah ke Syam ini bukan sedikit. Harus mempersiapkan untanya, kemudian jalannya 1 bulan loh, safar di padang pasir. Kan harus bawa bekal pulang perginya itu. Hanya untuk memastikan sanad loh, bukan matan hadis, karena matan hadis dia sudah tahu. Kalau kemudian para sahabat sangat luar biasa sampai ke masalah sanad saja, bukan isinya, ya, menunjukkan bahwa ilmu di zaman itu sangat diagungkan sekali. Kemudian setelah betul-betul Abdullah bin Unas mendengar langsung dari Rasul, pulang lagi ke Madinah. Subhanallah, luar biasa. Ya. Ini sama dengan kisah Abi Ayyub Al-Ansari, kurang lebih. Abi Ayyub Al-Ansari ini sama juga mendengar hadis dari Nabi SAW, tetapi tidak mendengar langsung, mendengar dari sahabat lain. Bunyi hadisnya, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah tutup aib dia pada hari kiamat. Rupanya sahabat yang mendengar ini tidak langsung mendengar dari Nabi, tetapi dia mendengar dari sahabat namanya Uqbah ibn Amir. Lah Uqbah bin Amir pula ada di Mesir. Sementara Abi Ayyub Al-Ansari itu ada di Madinah. Coba bayangkan, Mesir ke Madinah itu bukan perjalanan sebentar tuh. Lebih jauh dibandingkan Syam, ya. Tetapi Abi Ayyub Al-Ansari karena ingin mendapatkan sanad ulu sekali lagi, maka dia berjalan dari Madinah ke Mesir hanya ingin berjumpa dengan Uqbah ibn Amir. Memastikan saja apakah engkau hai Uqbah mendengar langsung dari Nabi? Iya katanya. Sudah pulang lagi. Kan gitu ya. Itulah kehebatan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sedikit kita akan jelaskan tentang dalil-dalilnya. Walaupun sebagian kita sudah sering dengar, tapi tidak mengapa, hanya untuk menyegarkan ingatan kembali ya, tentang dalil-dalil pentingnya thalabul ilmi. Di dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang kisah Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Dan ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka semua malaikat sujud kecuali iblis. Lah kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala merintahkan para malaikat sujud kepada Adam? Dan apa yang dimaksud sujud di sini? Ada yang mengatakan maksudnya sujud penghormatan, sujud ta'dzim, bukan sujud ibadah ya, karena sujud ibadah tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah. Kan di zaman itu biasa menghormati orang dengan sujud. Ada juga yang mengatakan maksudnya sujudnya para malaikat kepada Adam itu, Adam dijadikan kiblat, sama dengan kita menjadikan kiblat Mekah gitu ya. Dalam sholat kita sujud hanya untuk dijadikan kiblat saja. Maka Adam itu dijadikan kiblat oleh para malaikat. Ada juga yang mengatakan seperti itu. Tapi persoalannya bukan masalah sujudnya. Persoalannya adalah kenapa Allah Subhanahu wa taala merintahkan para malaikat untuk sujud seolah-olah Adam lebih mulia dibandingkan para malaikat. Padahal malaikat jelas-jelas kan ibadul mukram. Ya, mereka tidak pernah maksiat, wa yaf'aluna ma yu'mar. Rupanya rahasianya adalah karena ada pengetahuan yang tidak dimiliki para malaikat yang Allah anugerahkan kepada Adam. Di mana Allah mengatakan wa 'allama Adamal asma'a kullah.
Ini rahasianya di sini. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Adam nama-nama semuanya. Terjadi khilaf para ulama tafsir ketika apa yang diajarkan Allah kepada Adam. Ada yang mengatakan bahwa Adam diajarkan oleh Allah segala sesuatu yang ada di alam semesta ini yang tadinya tidak ada penyebutan nama, akhirnya ada penyebutan nama. Hal ata 'alal insan lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang kepada manusia sesuatu yang dulu belum ada penyebutannya? Baru kemudian ada penyebutannya. Bintang, langit, bumi, matahari, laut, hutan, pohon dengan segala jenisnya, ikan dengan segala jenisnya. Akhirnya ada nama-namanya. Ya. Lah siapa yang mengajarkan nama-nama ini kepada Adam? Allah. Sehingga tidak ada alam semesta kecuali ada namanya. Dan yang pertama diajarkan nama-nama itu adalah Adam. Dan itu belum pernah diajarkan kepada para malaikat. Ini satu pendapat. Pendapat yang kedua, maksudnya Allah mengajarkan kepada Adam itu bahasa. Jadi bahasa yang akan diucapkan oleh seluruh turunannya, Adam sudah tahu. Di Indonesia saja macam-macam bahasa kan. Ada bahasa Melayu, bahasa Padang, Sumatera dengan berbagai macam bahasanya, Jawa dengan berbagai macam bahasanya, Sunda juga sama, Alor, macam-macam gitu ya. Artinya kalau seandainya Adam itu hidup di Indonesia gitu ya, kemudian ke Jawa, ya dia pakai bahasa Jawa gitu. Ya kalau dia ke Padang ya pakai bahasa Padang, kalau ke Alor ya bahasa Alor gitu ya. Artinya Adam pasti tahu semua bahasa anak turunan. Itu juga satu penafsiran bahwa maksudnya Allah mengajarkan kepada Adam itu pengetahuan bahasa. Dan itu tidak diajarkan kepada para malaikat. Makanya ketika Allah tantang kepada para malaikat itu, ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin, apa kata malaikat? Qalu subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami tidak punya ilmu kecuali ilmu yang Kau ajarkan kepada kami. Artinya ilmu yang diajarkan Allah kepada Adam itu tidak diajarkan kepada para malaikat. Sebab itulah maka malaikat sujud kepada Adam. Dan sebab itu pula Adam lebih mulia dibandingkan para malaikat. Apa yang mengangkat Adam menjadi mulia? Pengetahuan. Dari sini kata para ulama ada namanya fadlu al-alim alal-abid. Keutamaan orang yang memiliki pengetahuan dibandingkan orang yang ahli ibadah. Karena malaikat itu kan ibadah terus. Mereka tidak pernah maksiat sama sekali. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka pun apa yang diperintahkan Allah mereka lakukan. Tidak ada satupun detik kecuali mereka ibadah. Bahkan ada malaikat diciptakan sejak diciptakan ruku sampai kiamat, sujud sampai kiamat, tasbih sampai kiamat. Ya. Tetapi Adam alaihi salam bermaksiat. Justru ada bermaksiat, malaikat tidak ada maksiat, ada bermaksiat. Tetapi karena dia diberikan pengetahuan bagaimana cara tobat, akhirnya Allah terima tobatnya. Justru Adam jauh lebih mulia dibandingkan malaikat. Padahal satu sisi ada maksiat, malaikat tidak maksiat. Ya. Adam ada kelalaian dalam ibadah, malaikat tidak ada kelalaian dalam ibadah. Tapi kenapa kemudian malaikat tidak lebih mulia dibandingkan Adam, atau Adam lebih mulia dibandingkan malaikat? Yang mengangkat derajat Adam itu pengetahuan. Sejak itulah Rasul mengatakan fadlul alim alal abid ka fadlil qamari ala sairil kawakib. Keutamaan orang alim dengan ahli ibadah itu seperti keutamaan bulan dibandingkan ribuan para bintang. Bintang itu tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah. Tetapi sebanyak-banyaknya bintang di langit tak juga menerangi bumi. Tapi satu bulan ketika datang purnamanya, satu saja bumi sudah terang. Begitulah kata Nabi SAW, keutamaan orang alim di antara ahli ibadah. Ya. Ini istinbat hukum dari kisah Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Karena begini ikhwan, ahli ibadah ini karena mereka tidak memiliki pengetahuan, hanya semangat ibadah saja, terkadang mencelakakan diri mereka. Ingat dalam kisah yang disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mencantumkan kisah tentang rajulun qatala
seseorang yang membunuh 99 jiwa, kan ma'ruf kisahnya ya. Ya, jadi seorang laki-laki yang membunuh 99 jiwa. Jadi orang ini mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, kemudian ingin tobat. Ingin tobat, datanglah kepada seorang rahib, karena di zaman itu kan harus bertanya kepada siapa. Memang agama yang paling benar sebelumnya Yahudi, setelahnya Nasrani, Islam kan datang belakang. Sehingga mereka datang kepada sang rahib dan mengatakan, adakah tobat bagi? Walaupun sang rahib ini ahli ibadah, tapi kan tidak punya pengetahuan, sehingga akhirnya berfatwa dengan fatwa yang salah. Dia mengatakan bahwa tidak adalah tobat bagimu, dosamu sudah membumbung ke langit pula. Masa 99 jiwa kau bunuh? Akhirnya jiwa membunuh itu datang. Makanya kenapa dalam Islam itu pembunuh harus dibunuh? Kenapa? Karena kalau orang pernah membunuh, dia akan mudah untuk membunuh. Makanya ada hukum qisas. Lihat sekarang kasus yang ada pembunuhan berantai itu, ya kan? Habis bunuh, bunuh lagi, habis bunuh, bunuh lagi. Hanya masalah-masalah materi dunia saja. Karena memang jiwa pembunuh ini, kalau betul-betul tidak taubatan nasuha, maka dia akan terus membunuh dan membunuh. Makanya kenapa dalam Islam qisas, pembunuh bunuh. Ya. Lah, akhirnya kemudian jiwa membunuhnya itu muncul, dibunuhlah kemudian sang rahib ini, genap menjadi 100 jiwa. Tetapi subhanallah, Allah masih membimbing anak muda ini dan tetap ingin bertobat sampai akhirnya ketemu orang alim. Karena dia orang alim, bukan hanya sekedar ahli ibadah, dia tahu bagaimana cara orang bertobat dari pembunuhan ini. Makanya dia mengatakan, kalau engkau ingin bertobat, datanglah di sana ada kampung semua orang soleh. Bertobatlah di sana. Coba bayangkan, dia hanya menunjukkan kepada lingkungan orang-orang soleh saja. Dari sini menunjukkan apa? Bahwa lingkungan itu mempengaruhi. Antum tinggal di mana? Kalau umpamanya di sekitar antum, rumah antum itu orang-orang soleh, orang-orang baik, akidahnya lurus, insya Allah kan itu kita bisa istiqomah di situ. Tapi kalau lingkungan antum di situ, banyak kesyirikan, banyak bid'ahnya, macam-macam kemaksiatan di situ, lambat laun as-sahibu sahib, kata orang Arab. Namanya teman itu narik kan, pasti sedikit banyak syubhat masuk tuh. Makanya kemudian sang alim ini mengatakan, di sana ada kampung bagus tuh, semua orang-orang soleh, kau bisa belajar kepada mereka dan kau bisa ibadah di sana. Berangkat dia, Allah takdirkan dia meninggal di tengah jalan. Disinilah dua malaikat berebut antara ruhnya, orang ini layak masuk surga ataukah layak masuk neraka. Dikirim dua malaikat, malaikat rahmat dan malaikat azab. Kata malaikat rahmat, dia sudah ada niat baik, ingin talabul ilmi, dia pantas masuk surga. Malaikat azab mengatakan, sampai pun belum, katanya. Dia sudah mati duluan, berarti dia pantas masuk neraka. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengirim malaikat hakim yang memutuskan dua perkara ini. Subhanallah. Sebenarnya secara jarak dia meninggal dengan kampung orang yang akan dituju itu, ingin bertobat orang kampung soleh itu, dengan tempat bertanya kepada sang rahib itu masih dekat bertanya kepada sang rahib dibandingkan kampung yang akan dituju. Umpamanya nih di Tanjung Pinang lah, Tanjung Pinang, kita tinggal di Batu Besar, baru keluar dari Batu Besar meninggal, kan artinya kan dekat ke sini dibandingkan ke sana kan itu. Dan Allah perintahkan kepada malaikat hakim itu, ukur tanah itu, katanya, dekat ke mana? Dekat ke kampung itu ataukah dekat kepada sang rahib bertanya? Sebenarnya dekat kepada sang rahib bertanya, maknanya orang ini harus masuk neraka. Tetapi karena rahmat Allah Azza wa Jalla dilipat bumi. Buminya dilipat. Sehingga yang tadinya dekat kepada orang yang bertanya malah didekatkan dengan ke kampung itu oleh Allah. Akhirnya malaikat rahmat berhak mengambil ruhnya. Kenapa Allah lipat coba? Dari sini menunjukkan bahwa inna rahmati sabaqat ghadabi. Dalam riwayat inna rahmati taghlibu ghadabi. Allah berfirman dalam hadis qudsi, rahmatku mendahului kemurkaan. Dalam riwayat rahmatku mengalahkan kemurkaan. Harusnya kan dia masuk neraka kan?
Karena Allah mengatakan mana dekat. Kalau dekat kepada yang bertanya, masukkan ke neraka. Kalau dekat ke kampung yang dituju, masukkan dia ke surga. Rupanya lebih dekat ke yang bertanya. Tetapi karena rahmat Allah luas dibandingkan murkanya, Allah lipat bumi, didekatkan pula ke kampung tujuannya. Makanya penting di sini seseorang itu mengiringkan perkara keburukan dengan kebaikan, supaya yang baik ini mengalahkan yang buruk. Sering saya nasihatkan perkataan Zubair ibn Awam radhiyallahu an, man istata'a minkum an yakuna khibun min amalin salihin falyaf'al. Barang siapa di antara kalian yang bisa melakukan amalan yang tidak diketahui kecuali Anda dengan Allah saja, lakukan. Jadi kalau kita bisa melakukan amalan, orang tidak tahu, hanya kita saja dengan Allah yang tahu. Maka itu bisa untuk mengalahkan perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah saja. Ya. Makanya kalau di zaman sekarang, saya kira orang yang melakukan maksiat yang tidak terang-terangan itu lebih banyak. Dengan adanya alat komunikasi kan, dengan handphone, entah HP yang kita lihat itu, entah aurat yang kita lihat, entah gambar yang tidak pantas dilihat kita lihat, entah film, entah sinetron, entah apa ya, entah baca-baca berita hoax, macam-macam lah di handphone ini. Dan itu kan tidak tahu kecuali antum dengan handphone saja kan. Mana ada yang tahu? Apa yang antum lihat istri sebelahnya tak tahu. Nah, itu namanya dosa yang tidak terang-terangan, yang hanya kita dengan Allah saja kan yang tahu. Dan ini bahaya. Karena ada hadis Nabi SAW mengatakan nanti pada hari kiamat ada seorang laki-laki yang membawa dosa pahala sebesar gunung Tihamah, Allah hancurkan dengan apa? Maksiat yang tidak terang-terangan gitu. Makanya Zubair ibn Awam mengatakan kalau kita bisa melakukan amal soleh yang tidak terang-terangan, lakukan saja, supaya amal soleh yang tidak terang-terangan ini bisa mengalahkan dosa yang tidak terang-terangan juga. Karena dosa yang tidak terang-terangan mendatangkan murka, sementara amalan yang tidak terang-terangan mendatangkan rahmat. Dan hadis tadi mengatakan rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Taib. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini kisah yang kedua. Kisah yang ketiga di dalam surah Al-Kahfi. Di situ banyak kisah yang Allah Subhanahu wa taala cantumkan. Salah satunya kisah apa? Kisah Nabi Allah Musa dan Khidir. Itu yang ma'ruf, ya. Jadi suatu ketika Musa ini berceramah di hadapan Bani Israel. Tiba-tiba adalah salah seorang Bani Israel nyeletuk kepada Musa, "Ya Musa, ada enggak orang yang paling alim dibandingkan kamu?" Kata Musa alaihi salatu wasallam, "Tidak ada. Tidak ada orang alim melebihi aku." Ucapan Musa ini sebenarnya benar. Karena memang di zaman itu tidak ada orang yang lebih mulia dibandingkan Nabi Musa. Benar ucapannya. Tetapi kesalahan Nabi Musa itu, dia tidak mengucapkan insya Allah, itu saja. Harusnya Musa mengatakan insya Allah tidak ada. Tidak ada yang lebih alim dibandingkan diri. Tapi Musa meninggalkan kalimat insya Allah, kemudian menunjukkan fitrah manusianya. Namanya Musa manusia juga, bukan malaikat kan? Ada sisi manusianya kan? Ada sisi kibernya gitu ya. Ya, besar dirinya masih ada, sisi kemanusiaannya. Tidak ada orang lebih alim dari aku, kata Musa. Kalau seandainya Musa mengucapkan insya Allah, tentu Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghukumnya. Tetapi karena Musa tidak mengucapkan insya Allah, tidak mengaitkan masyiah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa selama ini yang memberikan pengetahuan Allah. Sebab itulah atabahullahu azza wa jalla. Allah menghukum Nabi Musa dan mengatakan, "Ya Musa, ada orang yang memiliki pengetahuan yang engkau tidak tahu." Dalam pengetahuan tertentu maksudnya. Ya. Karena kan tidak ada di dunia ini manusia sempurna semua tahu, nggak ada. Nggak ada orang di dunia ini yang punya pengetahuan semua tahu, itu nggak ada. Karena dulu ada orang sombong di Mekah. Jadi saking sombongnya, dia mengatakan apa? Is'aluni kulla syai'in sa'ajibu, katanya. Tanya kepadaku segala sesuatu, aku bisa menjawabnya, katanya.
Kan sombong. Akhirnya dia duduk di sekitar Ka'bah, datang orang Badui. Orang Badui datang. Orang Badui, orang jahil, gak sekolah. Dia mengatakan, "Inni sa'iluk," katanya. "Oke, saya akan tanya kamu," katanya. Dia mengatakan, "Aina am'a'un naml," katanya. Saya tanya sama kamu, di mana tempat kotorannya semut itu? Kan kalau kita nyembelih kambing, kan ada usus besarnya yang bulat itu, gitu ya. Nah, kan keluar tuh dari perut kambing itu. Usus besar tempat kotoran semut itu di mana letaknya? Di mana? Dia orang Badui ngomongnya sembarang dia. Ini sa'iluka, aku tanya kamu, aina am'a'un naml? Mana temboloknya semut itu yang di dalam perut itu? Sebelah mana letaknya? Di kepalanya ke, di ekornya, di tengah, di mana? Gitu kan. Jadi terdiam. Itulah orang sombong. Katanya engkau mengetahui segala sesuatu. Kalau kutanya kau bisa jawab. Sekali ditanya temboloknya semut aja tidak tahu katanya. Itulah orang sombong. Jadi tidak ada manusia yang tahu segala sesuatu, tidak ada. Pasti dia tahu sesuatu, terkadang tidak tahu sesuatu. Karena manusia itu kan tidak sempurna ilmunya kecuali hanya Allah saja. Ilmu yang diperbutkan manusia itu seperti burung yang nuki ke lautan kemudian meneguh satu teguk, itulah satu teguk air itulah yang kemudian menjadi rebutan satu dunia manusia. Dengan satu teguk itu adalah profesor, doktor, penemu, macam-macam gitu ya. Jadi ilmu kita ini tidak seberapa dibandingkan ilmu Allah. Makanya ketika Nabi Musa tidak mengucapkan insya Allah, atabahullah, Allah atab dia, Allah hukum dia. Akhirnya kata Allah ada di sana, namanya Khidir. Khidir sendiri diperselisihkan soal Nabi atau bukan masalahnya. Ada yang mengatakan Khidir Nabi, ada yang mengatakan dia rajulun saleh, kan itu. Walaupun pendapat yang kuat wallahu alam Khidir itu adalah Nabi. Ya, dia putra seorang raja. Salah satu mukjizatnya adalah dari nama dia sendiri. Khidir itu diambil dari khadra. Khadra itu artinya hijau. Jadi kalau dia singgah di tanah tandus, tempat singgahnya itu tumbuh rumput, tumbuh tanaman, jadi hijau. Makanya disebut Khidir. Yalah itu mukjizat. Makanya Khidir wallahu alam dia seorang nabi. Tapi kan ada khilaf. Apakah dia rajulun saleh ataukah dia nabiyyun minal anbiya, kan itu. Tetapi Nabi Musa alaihi salatu wasallam diperintahkan Allah untuk belajar kepada orang yang jauh di bawahnya, yang diperselisihkan kenabiannya atau bukan. Makanya wajar para ulama hadis mengatakan la yaqbulul ilma. Seseorang itu belum dianggap cerdas di dalam menuntut ilmu kecuali dia bisa mengambil amman fauqahu wa amman dunahu wa amman siwahu, kan itu. Kita bisa mengambil ilmu dari orang yang lebih tinggi ilmunya atau lebih rendah ilmunya atau setara ilmunya. Ya. Itulah orang cerdas. Jadi orang cerdas itu dia bisa mengambil ilmu dari orang di atasnya atau di bawahnya atau setara dengannya. Ya. Begitulah kata para ulama hadis. Lah Nabi Musa ini belajar kepada orang yang di bawahnya. Ya, enggak mungkinlah Khidir dengan Musa disetarakan. Ya. Musa ulul azmi, ya kan? Minar rusul. Dia kalimullah. Dan dia nabi yang paling masyhur dari nabi-nabi Bani Israel. Bahkan Tauratnya menjadi pegangan seluruh para nabi setelah meninggalnya. Bahkan Injil sendiri dia hanya penyempurna Taurat. Injil sendiri itu penyempurna Taurat. Makanya kalau kita lihat di gereja pasti ada Injil, ada Taurat. Dua-duanya dipakai itu. Tapi orang Yahudi tidak mau. Orang Yahudi itu dia akan berpegang dengan Injil, dengan Taurat dan mengingkari Injil. Makanya kalau di sinagog, tempat ibadahnya Yahudi tidak ada Injil, yang ada Taurat. Tapi kalau di gereja ada Injil, ada Taurat, karena mereka pakai dua-duanya. Karena Injil itu penyempurna Taurat, dalam bahasa mereka perjanjian lama itu Taurat, perjanjian baru itu Injil. Jadi orang-orang Nasrani mengakui kerasulan Yahudi, tetapi Yahudi tidak mengakui kerasulan Nasrani. Mereka tidak mengakui Isa. Isa itu dikatakan anak zina, ibunya pezina. Nggak ada namanya Taurat itu. Makanya orang Yahudi tidak ada beriman kepada Injil itu. Mereka hanya beriman dengan Taurat saja. Tapi kalau Nasrani masih mengakui adanya Musa, gitu ya. Bagi bangsa Yahudi, itulah bedanya.
Makanya ketika orang-orang Yahudi mengingkari kerasulan Isa, dikafirkan orang Nasrani. Orang Nasrani mengkafirkan orang Yahudi. Masalahnya ketika Nasrani mengkafirkan orang Yahudi gara-gara kemudian orang Yahudi tidak mengakui kerasulan Isa dan dikatakan anak zina, sekarang muncul pula Nabi kita Muhammad SAW tidak diakui pula sama Nasrani. Apa bedanya? Kita kafirkan Nasrani lah. Sebagaimana Nasrani mengkafirkan Yahudi karena tidak mengakui kerasulan Isa, kita kafirkan juga Nasrani karena dia tidak mengakui kerasulan Nabi Muhammad, kan itu? Apa bedanya? Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Akhirnya kemudian Nabi Musa pun membawa pembantunya Yusha ibn Nun untuk mencari Nabi Khidir. Masalahnya alamatnya tidak jelas. Kalau umpamanya kita saja, saya aja tadi nyasar ke sini. Ada alamatnya sudah jelas kan itu ya. Gimana alamatnya tidak jelas? Hanya pertemuan dua lautan gitu saja kan. RT-nya, lurahnya, camatnya nggak tahu. Sehingga Musa itu karena tidak tahu alamatnya, hanya pertemuan lautan dan cirinya ikan asinnya berubah jadi ikan hidup kemudian berjalan. Disitulah Khidir ada. Kan repot cari alamat kayak gini. Sehingga kata Musa, kalau aku tidak menemukan Khidir, saya akan berjalan hukubah entah berapa tahun, yang penting gitu. Saking nggak jelasnya gitu ya. Tapi kan Allah Subhanahu wa Ta'ala Rahim. Tentu dengan hikmahnya dia tahu Musa harus mengarah ke mana. Akhirnya entah berapa tahun Musa pun berjumpa dengan Khidir. Belajar Musa dengan Khidir. Walaupun pelajarannya aneh gitu ya. Ya, bolongin kapal, kemudian bunuh orang, anak kecil dibunuh dia, rumah roboh nggak jelas siapa penghuninya, tiba-tiba kemudian benerin gitu ya. Padahal mereka sedang kelaparan. Ya, harusnya kan cari rumah yang rusak, ada jelas penghuninya, kita benahi, dapatlah upah. Ini rumah rusak, tidak jelas penghuninya, tiba-tiba disuruh diperbaiki, sementara mereka sedang lapar kan itu. Ini apa pelajarannya ini? Ya. Tapi begitulah ilmu yang diajarkan Khidir kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ya, makanya sekarang kalau orang-orang yang mengklaim belajar kepada Khidir jadi aneh-aneh ilmunya. Karena Khidir pun mengajarkan aneh-aneh sama Musa kan. Nah, sekarang orang-orang yang fanatik dengan Khidir dan mengatakan Khidir itu masih hidup katanya. Bahkan ada beberapa orang itu yang mengklaim berjumpa dengan Nabi Khidir sampai mau ketemu di hotel tingkat 3, macam-macam kan ceritanya itu. Khidir itu sudah mati. Tidak ada jiwa setelah meninggalnya Rasul melebihi 100 tahun kecuali dia mati katanya. Ya. Kenapa demikian? Karena ada perjanjian setiap para nabi sejak zaman Adam sampai Isa yang terakhir dan nabi-nabi Bani Israel. Apa perjanjian dengan Allah? Kalau diutus Nabi SAW, perjanjiannya apa? La nangsuranna, kami akan tolong dia. La nu'minan nabi wa la nangsuranna, kami akan beriman dengan nabi terakhir itu dan kami akan tolong. Itu perjanjian mereka juga, beriman dan menolong. Kalau seandainya nabi-nabi sebelum Nabi SAW masih ada, masih hidup, kemudian Rasul diutus di tengah-tengah mereka, maka nabi sebelumnya wajib beriman kepada Rasul dan wajib menolongnya. Itu perjanjiannya seperti itu dalam Quran. Pertanyaannya, kemana Khidir saat Rasul sedang perang Badar? Bahkan perang Uhud Rasul kalah. Di mana Khidir? Ketika Rasul dilempari penduduk Taif, di mana Khidir? Itu loh pertanyaannya. Kenapa baru muncul sekarang? Diisukan Khidir kata naik sampan di batu besar. Mana ada? Ini cerita-cerita konyol kan itu ya. Bahkan kita katakan Khidir sudah meninggal. Sama dengan nabi-nabi yang lain. Ilyas juga sudah meninggal. Karena ada keyakinan Ilyas dengan Khidir itu masih hidup. Dua-duanya sudah meninggal. Itu pendapat yang rajih wallahu a'lam. Ya. Walaupun masih hidup, dia tidak berhak mendakwahkan risalahnya. Dia harus mengikuti Islam. Seandainya masih hidup. Tapi kita tidak ragu lagi bahwa Khidir sudah meninggal berdasarkan banyak ayat-ayat Al-Quran secara umum dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya bahwa safarnya Nabi Musa berjumpa dengan Nabi Khidir ini, kemudian belajar kepada Khidir beberapa pengetahuan. Kata para ulama ada istibat hukum tentang ahammiyatu rihlati talabil ilmi, pentingnya rihlah di dalam menuntut ilmu, berjalan gitu maksudnya ya. Makanya ada hadis Rasul mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah.
Siapa yang berjalan? Berjalan kaki. Ya, entah pakai kendaraan, kalau zaman dulu pakai kuda, pakai unta, zaman sekarang ada motor, ada mobil lah. Pokoknya berjalan lah. Menuntut ilmu. Sebenarnya dengan teknologi ataupun dengan globalisasi di zaman sekarang itu Allah mudahkan sebenarnya untuk menuntut ilmu dibandingkan zaman dulu yang tidak ada teknologi sehingga globalisasi itu lambat kan itu. Yang dulu kan yang jauh tetap jauh, yang dekat ya dekat. Kalau sekarang kan yang jauh bisa dekat, yang dekat tambah dekat gitu. Dulu sebelum ada handphone ya, saya sendiri merasakan bagaimana saya kalau ngisi kajian itu harus nenteng-nenteng kitab. Kadang-kadang kitab itu tenteng-tenteng. Ya. Sekarang kitab juga masuk handphone semua. Ya. Kemana bawa handphone? Ya. Itu kan salah satu memudahkan itu. Kadang kitab kalau saya punya maktabah kan, sampai satu kamar itu penuh. Sekarang maktabahnya ada di sini semua. Artinya sebenarnya sekarang ini kalau kita kemana saja tanpa bawa kitab, duduk di mana saja kita bisa belajar tanpa harus membawa kitab kemana-mana. Tapi pertanyaannya, kenapa orang dulu lebih gigih belajar, orang sekarang malas pula belajar? Nah, ini kan sebuah pertanyaan yang harus dijawab gitu ya. Rupanya dengan diberikan kemudahan itu justru memperfutur mereka untuk talabul ilmi, akhirnya dimudah-mudahkan belajar. Itu persoalannya ya. Dulu belum ada YouTube gitu ya, belum ada syekh yang ceramah kemudian diliput kayak gini kan, ada liputannya gitu kan, bisa belajar di rumah, orang datang ke pengajian. Saya masih ingat dulu tuh ya, bukan pertama saya datang ke Batam ya, di Batu Besar dia pertama saya dakwah, dari mana-mana datang. Sebab kalau tidak hadir, mereka tidak dapat ilmu. Sekarang tidak perlu hadir antum. Golek-golek aja di kamar tuh. Tengok siarannya, ini live nih. Ini live nih Ustaz Anu, fulan. Bosan channel ini, ganti channel itu. Bosan channel, coba. Sambil duduk-duduk itu. Betul kata Yahya ibn Abi Katsir rahimahullahu ta'ala. Lan yunalal ilmu bi rahatil jism. Ilmu itu tidak mungkin diraih dengan istirahatnya badan. Kalau antum golek-golek di kasur gini, nggak akan dapat ilmu, nggak dapat. Berkahnya nggak ada. Kenapa? Karena tidak hadir di majelis. Ya. Perlu antum tahu bahwa hadir di majelis taklim itu bukan hanya sekedar ilmu saja yang dituntut, tidak. Berapa banyak di zaman Imam Ahmad ibn Hanbal, mereka datang hanya ingin mencari berkah majelis, belajar adabnya saja, mencari berkah majelisnya saja, tidak harus pengetahuannya diambil. Karena di antara fadilah ilmu atau hadir di majelis taklim itu salah satunya ketika antum selesai belajar kemudian antum pulang, apa kata Rasulullah? Qumu maghfuran lakum qad buddilat sayyi'atikumul hasanah. Berdiri, bubar, pulang kalian, kesalahan kalian sudah diampun dan sudah Allah ganti dengan kebaikan. Jadi hanya hadir saja, dosa-dosa kita sudah diampuni. Padahal kita ini setiap hari berdosa kan itu. Mata memandang yang haram, telinga mendengar yang haram, otak pula pikir yang haram, kaki pula melangkah ke tempat haram. Kadang kita nulis-nulis yang haram, macam-macam. Setiap hari kita berbuat dosa dan sedikit kita istighfar. Istighfar itu karena rutinitas saja, habis sholat astagfirullah. Tapi juga tak memahami, meresapi bahwa dia sedang istighfar untuk dosanya kan. Dia hanya menyangka ini kan dikira sholat, baca, gitu saja. Maksiat jalan, istighfar malas. Maka sebenarnya tanpa harus istighfar, hadir aja di majelis taklim. Itu sudah dikatakan oleh Nabi, qumu maghfuran lakum. Bubar kalian, Allah sudah ampuni dosa kalian. Nah, selesai. Hanya duduk saja di majelis taklim, dosa kita sudah hilang. Dan lebih hebat lagi, yang memintakan ampun akan dosa-dosa kita ini siapa coba? Semua malaikat, bahkan ikan yang di dasar lautan, bahkan semut-semut yang di dalam lubang, bahkan hewan-hewan, semua bertasbih. Tasbihnya hewan kepada kita apa? Istighfar, memintakan ampun akan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di majelis taklim itu. Itu tasbihnya hewan, belum lagi malaikat. Ya. Saya astaghfiruhul malaikah, malaikat akan minta ampun, memintakan ampun kepadanya. Kan luar biasa, hanya hadir saja di situ. Ya. Yang ngantuk Ustaz, yang ngantuk juga sama lah insyaallah.
yang tidur sama Bismillah saja. Daripada yang nggak ikut, kan itu ya di rumah ngapain? Makanya semua itu kan ditanya ya kawan. Kita ini ngaji jam 10, hampir setengah 11 tadi. Di waktu yang sama, jam segini ini, apa yang dilakukan manusia di luar sana coba? Maksudnya selain yang sibuk bekerja, selain yang sakit loh ya. Artinya mereka tidak kerja, mereka tidak sakit. Ngapain coba mereka? Di waktu yang sama ketika kita mengadakan majelis taklim di sini coba. Ya entah apa mereka lakukan. Ada sebagian mereka lagi maksiat. Ya kan? Ada yang sedang main-main, ada yang macam-macam kan? Semua akan ditanya ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Intinya bahwa pentingnya rihlah talabul ilmi bagi kita. Berapalah jauh dari sekitar sini datang kemari dibandingkan dulu para ulama. Apa di zaman dulu nggak ada hujan? Ada juga hujan di zaman dulu tuh. Tapi mereka bisa berbulan-bulan loh. Ini saya sudah merangkum sebenarnya kalau waktu cukup panjang ini. Bagaimana rihlah talabul ilmi para ulama dan keajaiban mereka luar biasa. Sampai sebagian mereka itu ada yang meminum kencingnya sendiri. Mereka belajar kehabisan. Ya, saya contohkan ya. Jadi saking rihlah saking jauhnya talabul ilmi itu sampai di antara mereka ada yang meminum kencingnya sendiri seperti dijelaskan oleh sebagian para ulama salaf. Bahkan lebih daripada itu, bukan hanya meminum kencingnya sendiri, bahkan kencingnya sendiri bukan kencing air lagi, sampai darah yang keluar. Saking lamanya berjalan gitu ya. Dan di perjalanan di zaman itu kan yang antum paham lah yang ditempuh kan, gurun pasir, perbukitan, dari kampung ke kampung, belum bahaya di jalan, belum para perampoknya, belum macam-macamnya kan. Seperti dikatakan Abu Mas'ud Abdurrahim Al-Haji rahimahullahu ta'ala, sami'tu Ibna Tahir, aku mendengar Ibna Tahir yaqul mengatakan, bultu dama fi talabil hadis marratain, aku pernah kencing darah saat menuntut ilmu 2 kali. Marratun bi Baghdad wa ukhra bi Makkah, ketika aku berjalan ke Baghdad Basrah sana, dan ketika aku berjalan ke Mekah. Kuntu amshi hafian fil harri, aku berjalan tanpa beralas sandal, sementara tanah yang kuinjak itu adalah tanah yang sangat panas, karena berjalan di musim panas. Karena di zaman itu kan sandal itu luar biasa mahalnya ikhwan ya. Apalagi harus berjalan kemana-mana, tidak mungkin lah kita nenteng-nenteng sandal untuk anggaplah kalau rusak pakai sandal baru, tidak mungkin juga. Tapi lihat bagaimana sampai dia mengatakan kuntu amshi hafian fil harri, aku berjalan tidak beralaskan sandal di musim panas. Kemudian dia mengatakan wa maraqibtu dabatan qad fi talabil hadis, aku tidak pernah menunggang satu kendaraan pun ketika mencari hadis. Padahal perjalanannya Mekah, Basrah, Kufah itu entah dari mana-mana jaraknya. Dan musim di sana lain dengan musim di sini kan. Di sini kan nggak ada cuaca ekstrim kan. Alhamdulillah tempat kita nggak ada cuaca ekstrim. Ya panas, tapi kan nggak ekstrim. Ya hujan ya hujan, tapi kan dinginnya nggak ekstrim. Kalau di Mekah coba antum, kalau dingin ya dingin sekali, kalau panas panas sekali. Ya. Tapi mereka bisa berjalan untuk menuntut ilmu coba. Kalau bukan karena pertolongan Allah dan semangat mereka, tentu mereka tidak akan bisa mendapatkan ilmu. Sewajar kalau ilmu di zaman itu dimuliakan dan para penuntutnya juga dimuliakan. Zaman sekarang mana ada orang memuliakan ilmu? Kayaknya biasa saja. Ilmu itu tidak dimuliakan di zaman sekarang. Buktinya, contoh orang kalau mamanya punya anak gadis, dijodohkan. Yang satu tolabud dunia, memang dia banyak dunianya, gajinya besar, dokter gitu ya, atau dosen gitu ya, ganteng lagi. Yang satu pula hafid Quran, bapaknya miskin, hidup pula di ruli. Antum punya anak gadis, dilamar 2 orang kan ya, milih yang mana antum? Ya jelaslah milih yang dokter, jelas pekerjaannya, gajinya ratusan juta. Ini yang dosen juga sama, ini kaya bisnis, ini kerja aja belum katanya. Tapi hafid Quran, walaupun hafid Quran tidak mungkin lah makan ayat anak saya katanya. Kayaknya nggak ada kan? Seolah-olah apa?
seolah-olah yang membahagiakan anaknya itu adalah dunia. Padahal ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala sampai mengatakan perbedaan antara ilmu dan dunia itu. Kalau ilmu itu adalah warisan para nabi, sementara dunia itu mirathul muluk wal aghniya, itu warisan para raja. Lebih mulia mana, para nabi atau para raja? Ya para nabi. Nah, kemudian ilmu itu menjaga pelakunya, tapi kita yang menjaga harta. Kemudian ilmu apabila mati ikut sampai ke liang lahat, tapi kalau harta meninggalkan pelakunya. Pertama yang meninggalkan keluarganya dulu, yang kedua hartanya jadi rebutan. 1-2 hari nangislah karena dia meninggal, papanya meninggal, nangis, sedih. 2 hari saja nangisnya, 3 harinya tanya sertifikat. Ya, di mana tuh sertifikat? Rumah sana di mana? Notaris mana disimpan? Kan dia sibuk kan cari harta. Ya. Kemudian ilmu itu menghakimi harta. Yang menghakimi harta itu ilmu. Keluarkan zakatnya sekian sekian sekian. Ilmu yang menghakimi harta kan? Tapi harta tidak bisa menghakimi ilmu. Kemudian ilmu tidak bersyarikat kecuali hanya orang yang beriman. Yang punya ilmu itu hanya orang yang beriman. Tapi harta bersyarikat. Orang mukminnya, orang fajirnya, Fir'aunnya, Namrudnya, Qarunnya, Nabi Sulaimannya, semua bersyarikat. Ya. Apa yang membedakan coba? Tidak ada yang membedakan kemuliaan itu kecuali ilmu. Kalau harta tidak bisa, karena bersyarikat mukmin dan kafir masalahnya. Kemudian juga ilmu, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, yahtaju ilaihil muluk, dibutuhkan para raja. Ilmu itu dihajatkan para raja. Tapi orang yang berilmu kadang-kadang tidak mau dekat-dekat dengan penguasa. Contoh, di zaman Abu Hanifah, salah satu murid Abu Hanifah yang paling terkenal siapa? Abu Yusuf. Itu paling terkenal. Abu Yusuf ini orang miskin. Bapaknya sudah meninggal, anak yatim, hidup sama ibunya, bekerja di pasar. Itu pun sekali kerja hanya untuk 1 hari makan. Besoknya harus kerja lagi. Tetapi Allah takdirkan Abu Yusuf kecil ini cintakan dengan ilmu. Kalau selesai kerja walaupun capek-capek, anak kecil ini selalu datang ke majelisnya Abu Hanifah. Selalu datang ke, seperti itu. Ibunya tidak tahu kalau dia selalu datang ke majelisnya Abu Hanifah setelah bekerja. Jadi suatu hari entah kenapa dia tak mau kerja, malah hadir di majelisnya Abu Hanifah. Marahlah ibunya. Didatangilah majelisnya Abu Hanifah itu dan mengatakan, afsadta ibni, kau sudah rusak anakku wahai Abu Hanifah. Ditarik tangannya, ayo kerja. Kau makan apa kalau tak kerja, katanya. Dibilang afsadta, kau sudah merusak anakku, katanya. Kata Abu Hanifah kepada ibunya Abu Yusuf ini, biarkanlah anakmu belajar sama saya. Tidak, katanya, kalau dia tidak bekerja kita tak akan makan. Kata Abu Hanifah, sudah begini, berapa penghasilanmu sehari? Sekian dan sekian. Begini, saya akan berikan penghasilanmu setiap hari, tetapi biarkan anakmu Abu Yusuf belajar. Deal? Kata ibunya, ya sudah kalau begitu terserahlah, katanya. Akhirnya Abu Hanifah ngasihlah penghasilan sehari berapa, nggak usah kerja ibunya, kasih uang ke ibunya, anaknya biar belajar. Salah satu ucapan Abu Hanifah kepada ibunya Abu Yusuf itu, wahai Ummu Yusuf, biarkan anakmu belajar di tempatku dan aku pastikan anakmu akan memakan falujah. Falujah itu tidak dimakan kecuali seorang khalifah. Itu makanan enak. Yang makan falujah itu tidak dimakan kecuali seorang khalifah. Orang-orang biasa nggak mungkin makan. Itu makannya menteri. Di zaman itu ngakaklah ibunya. Kayaknya Abu Hanifah ini buat canda kan itu. Gimana nggak ngakak diketawa? Abu Hanifah cari makan sulit, cerita falujah pula, katanya. Gitu kan. Mau makan aja sulit, kau pula cerita falujah, katanya. Pergi ibunya. Akhirnya subhanallah, setelah Abu Yusuf ini lama belajar dengan Abu Hanifah itu, akhirnya mewarisi seluruh ilmu Abu Hanifah, dan dialah abrazu min talami Abi Hanifah. Di antara murid yang paling senior, yang paling meresap pengetahuan ilmu Abu Hanifah, ya Abu Yusuf namanya. Dia yang menyebarkan mazhab Hanafi kemana-mana. Ya.
Jadi suatu ketika setelah dia jadi ulama besar, mewarisi ilmu pengetahuan, di zaman itu kan khalifahnya siapa? Harun ar-Rasyid. Di zaman Abu Hanifah, Bani Umayyah itu dipimpin Harun ar-Rasyid kan. Jadi Harun ar-Rasyid meminta kepada Abu Hanifah untuk diutus muridnya menjadi qadhi. Maka bagi Abu Hanifah tidak ada yang layak menjadi qadhi kecuali siapa? Abu Yusuf. Dikirimlah Abu Yusuf. Dia yang layak jadi qadhi. Akhirnya Abu Yusuf jadilah qadhi di kerajaan Harun ar-Rasyid itu. Subhanallah. Karena Harun ar-Rasyid ini ya apa Harun ar-Rasyid atau Umar bin Abdul Aziz, antara dua ini ya, antara Umar bin Abdul Aziz atau antara Harun ar-Rasyid, saya kurang tahu ya, kalau nggak salah Umar bin Abdul Aziz kalau nggak salah ya, wallahu alam antara dua ini. Yang jelas bahwa jadi Abu Yusuf ini diundang ke istana karena sudah menjadi qadhi masalahnya kan, diundang ke istana. Subhanallah, karena khalifah ini sangat muliakan ulama, diletakkan pula di sampingnya. Kemudian datanglah hidangan-hidangan para raja, para menteri. Salah satu hidangan yang dihidangkan di hadapan khalifah itu adalah falujah. Falujah itu. Jadi kata khalifah, ya Abu Yusuf, ya, kul, makan, makan. Jadi Abu Yusuf ini nengoklah falujah makanan itu, tertawa dia di majelis itu, tertawa dia. Jadi khalifah bingung lah, kenapa kau tertawa? Makan katanya. Apa ini kurang enak, kurang lezat makan? Kata Abu Yusuf, wallahi katanya, aku teringat dengan kisah lama dengan makanan ini katanya. Diceritakanlah dia dulu masa kecil ketika ibunya ngamuk-ngamuk di depan Abu Hanifah, dan Abu Hanifah mengatakan, wahai Umma Yusuf, biarkan anakmu belajar di sini, ujamin dia akan memakan falujah nanti katanya. Makanya diketawa. Dan aku memandang Abu Hanifah punya firasat yang tidak bisa dilihat mata, hanya bisa dilihat di hati. Dan menjadi sebuah kenyataan. Ya. Dari situ menunjukkan apa? Ilmu itu dihajatkan para penguasa. Ya, tetapi para ulama tidak berhajat kepada para penguasa. Makanya Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala, dia kan kaya kan? Sufyan ats-Tsauri itu ya. Apa kata Sufyan ats-Tsauri? Dikatakan, ya Sufyan, engkau kan ulama yang banyak menasihati tentang pentingnya zuhud, gitu ya. Tapi kau kaya kan? Jadi yang bertanya ini, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disangkanya zuhud itu tidak boleh kaya gitu maksudnya. Jadi disangkanya zuhud itu ya orang yang pakai pakaian compang-camping gitu ya, makannya nasi karak gitu ya, hidupnya sederhana, itulah zuhud. Itu yang kemudian disangkakan orang yang bertanya kepada Sufyan ats-Tsauri dan mengatakan, ya Imam, kau selalu mendorong kami untuk zuhud, tapi kau kaya katanya. Apa jawaban Sufyan ats-Tsauri? Dia mengatakan, likai la atamandalu alal muluk, bahasanya. Likai la atamandal. Atamandal itu dari mindil. Mindil itu artinya lap, ya. Lap tangan itu, kain lap itu disebut mindil. Ya, dalam bahasa Arabnya. Likai la atamandal. Maknanya supaya aku tidak mengelak penguasa. Bahasa kitanya tidak menjilat penguasa. Kenapa harus aku kaya, kata Sufyan ats-Tsauri? Kalau aku miskin nanti aku mendekat penguasa hanya untuk mencari 1-2 dinar kemudian menjilat mereka. Oh tidak. Aku tidak akan menjilat para penguasa, makanya harus kaya. Kalau aku kaya, kapan-kapan aku mengkritik penguasa, terserah saya. Yang batil dikatakan batil, yang hak dikatakan hak. Karena penguasa tidak ada income kebaikan bagiku katanya. Aku sudah kaya. Gitu ya. Sufyan ats-Tsauri menunjukkan ilmu itu tidak berhajat kepada penguasa. Penguasa yang berhajat kepada para ulama. Itulah bedanya ilmu dengan harta. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ilmu tatasyarraf an-nafs, memuliakan jiwa. Tenang, mau hidup di mana saja orang punya ilmu itu sama. Mau hidup di luar penjara, mau hidup dalam penjara, semua sama bagi para ulama. Tapi yang punya harta, ketika dia di luar penjara, oh senang, masuk penjara stres. Ingat kisahnya Al-Burmuki, ya. Seorang menteri yang dipenjarakan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Al-Burmuki.
Seorang menteri, orang kaya, masuk penjara gara-gara korupsi itu. Anak dengan bapaknya. Anaknya tahu bapak, anak Al-Burmuki ini, dia mengatakan kepada ayahnya, wahai ayah, setelah Allah berikan izzah, kemuliaan di luar sana, sekarang Allah berikan kehinaan di sini, katanya. Apa kata Al-Burmuki kepada anaknya? Ya bunai, boleh jadi, katanya, kita berada di sini ini karena doa-doa yang pernah kita zalimi melesat ke langit, Allah ijabah. Beginilah nasib kita, katanya. Karena biasanya kalau jadi penguasa itu apa? Lebih cenderung apa? Kalau dia tidak adil, pasti menzalimi. Penguasa juga cuma dua sifatnya kan, adil atau zalim. Cuma dua sifatnya penguasa itu. Kalau dia adil, subhanallah, setiap doa-doanya membuka pintu langit. Kalau dia adil. Tapi kalau dia zalim, maka ingat rakyat di bawahnya mencaci, memaki, menghina, melaknat. Boleh jadi itu doa-doa rakyat yang dizalimi melesat ke langit. Karena doa orang yang dizalimi itu bukan hanya datang dari orang mukmin, orang kafir sekalipun Allah akan tolong dia. Bukan karena kekafirannya, karena dia dari pihak yang dizalimi. Ya. Makanya kenapa kemudian ilmu itu menenangkan hati. Mau dimanapun antum ditaruh, kalau sudah punya ilmu, pasti antum akan qanaah, bersyukur akan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ilmu juga kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, yasta'biduhu mahabbuhu wa sahibuhu fayaj'aluhu 'abdan lahu. Kalau ilmu, kalau harta, pasti akan menuntut pemiliknya menjadi hambanya, akan menghambakan harta. Tapi kalau ilmu, tidak mungkin dia akan menghambakan dirinya kepada harta, pasti dia akan menghambakan dirinya kepada Allah. Ilmu itu menjadikan orang ini menghambakan diri kepada Allah. Harta menjadikan orang itu menghambakan diri kepada harta. Kan banyak orang yang berpikir sebelum kaya nih, nanti kalau sudah kaya saya ingin sedekah, ingin bangun ini, bangun itu, membantu fakir miskin. Kenyataannya apa? Setelah kaya, bukan dia yang mampu untuk mengelola harta, harta pula yang menyetir dia. Harta dia. Akhirnya dengan harta ini nggak jadi ke majelis taklim. Ini ada kajian nih jam 10. Aduh, nggak bisa, ini masih kerja saya. Sayang nih kalau bisnisnya nggak diambil nih, katanya. Sayang ini, nanti 1 jam tuh saya perkirakan bisa 300.000 nih. Jadi harta itu yang menjadikan orang itu menjadi budak dia. Sama lah kalau orang demo tuh, kalau lihat antum orang demo tuh. Pertama demo silmi, damai, ya kan? Korlapnya masih bisa ngatur. Jangan sibuk ribut, harus bersih, nggak boleh buang sampah. Gitu. Teratur, damai, nggak boleh ribut. Sekali kacau kalau udah biasanya demo itu kalau sudah dekat-dekat maghrib tuh, nggak mau bubar kan itu ya, sudah gelap, polisi marah tuh. Semprot, wah akhirnya buang, melawan. Kira-kira korlap bisa nggak? Jangan ribut. Nggak ada ceritanya. Mau dia putus pun uratnya ngomong-ngomong, nggak bisa nyetop orang sudah kalau sudah ribut itu. Kenapa dalam Islam itu diberikan perhatian soal demo ini? Hati-hati, karena kalau sudah ribut siapa yang bisa meledai orang-orang itu coba? Nggak bisa. Itulah harta juga gitu. Awalnya sih bisa lah kita, nanti sudah kalau sudah punya harta begini, sudah punya betul-betul hartanya, planning pertama itu hilang. Yang ada harta itulah yang membimbing kita ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Jadilah abdu dinar wa abdu dirham. Ta'isa abdu dinar wa ta'isa abdu dirham, kata Rasul. Celaka hamba-hamba Allah. Tapi kalau ilmu tidak. Ilmu itu membimbing kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga ilmu itu dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, annahu ma'ata Allah ahadun qad illa bil ilmi wa ammatun man ya'si innama ya'sihi bil mal. Umumnya orang yang taat kepada Allah itu karena punya pengetahuan, dan umumnya orang bermaksiat kepada Allah itu karena punya harta. Lihat, umumnya ahli maksiat siapa? Orang-orang kaya. Kebanyakan ahli maksiat itu orang-orang kaya. Kenapa? Karena nas Quran, kalla innal insana la yatghu an ra'ahus taghna, kan itu. Sekali-kali jangan melampaui batas apabila Allah bentangkan kekayaan kepadamu. Bahkan sekelas Bal'am bin Ba'ura, ulamanya Bani Israel, bisa insalah, kata Al-Quran itu, seperti ular mencopot bajunya, mengganti iman dengan kekufuran.
Seperti Qarun yang disebut munawir, kalau baca Quran paling indah, orang datang ke rumahnya, Qarun bacakan untuk kami Taurat, dibacakan Qarun, semua nangis. Itu masih miskin. Setelah kaya jadi musuhnya Nabi Musa pula. Padahal dulu dia orang yang paling indah bacaan Tauratnya. Dia pula menjadi penentang Taurat yang dibacanya. Sama dengan Abu Jahal, kalau malam dia cinta dengan Quran, kalau siang jadi musuh Quran. Abu Jahal. Ya. Jadi Abu Jahal itu kemana-mana, kalau Nabi sedang sholat malam, ada tuh di situ dia, di semak-semak tuh dengerin aja Nabi baca Quran. Tapi kalau udah siang, dia pula jadi musuh Quran. Abu Jahal. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi umumnya para penentang para nabi itu kebanyakan siapa? Tokoh-tokoh, pejabat-pejabat kan. Dan umumnya yang ikut para nabi itu orang-orang lemah, orang-orang yang tidak punya jabatan, orang yang tidak punya harta. Mereka lah orang-orang yang mengikut para nabi. Makanya Rasul mengatakan innama tunsoruna wa turzaquna bidu'aifikum, kata Rasul. Kalian itu ditolong, dikasih rezeki itu karena ada orang lemah di antara kalian. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga kata Imam Ibnu Qayyim, anna uqala al-umam matbukuna ala dhammi syarr fi jam'il mal al-harisi alaihi. Ya, dan begitu seterusnya. Orang-orang yang berakal, kita lihatlah orang-orang yang berakal ketika membedakan jam'il mal, orang yang mengumpulkan harta, dengan jam'il ilmi, orang yang mengumpulkan ilmu. Kalau ilmu itu, kalau harta itu tajmi' wa tafriq. Habis dikumpulkan ditinggal. Dikumpul-kumpul ditinggal, dikumpul-kumpul ditinggal. Itulah sifat harta. Kita lihat orang yang bekerja dari muda, kemudian sukses sampai dia tua. Dia bisa beli rumah besar, kebun mewah, kebun luas gitu ya, kendaraan mewah, di mana banyak kos-kosannya, banyak duitnya. Setelah mati, nggak ada satupun yang dibawa kan? Nggak ada. Itu namanya tajmi wa tafriq. Habis dikumpulkan ditinggal. Gitu. Itu harta, itu sifat harta. Tapi ilmu tidak. Ilmu dikumpulkan, habis itu dibawa. Nah, itulah makanya orang yang berakal akan berpikir ke situ. Dan banyak lagi perbedaan antara ilmu dan harta yang disebutkan sampai beliau menyebutkan tasi wa ishrun, 29 perbedaan antara ilmu dan juga harta. Baik. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dikatakan oleh seorang ulama salaf, datang kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu seseorang dan mengatakan, inni uridu an ata'allamal ilm wa akhafu an udayyi'ah. Wahai Abu Hurairah, saya datang kepadamu ingin belajar ilmu karena saya takut aku bisa menyia-nyiakan ilmuku. Maka Abu Hurairah mengatakan, kafa bitarkika lahu tadyi'an. Cukuplah dengan engkau meninggalkan ilmu itu, tidak hadir di majelis taklim, itu bentuk kau melalaikan ilmu. Jadi orang itu jangan merasa saya sudah senior. Kan ada ya, udah lama, udah 10 tahun-tahun ikut sunnah, ya udah lama, bosan saya sudah hadir, sudah 15 tahun saya hadir di majelis taklim. Ya kalau sekarang saya sibuk dengan ini, ya antum aja yang baru-baru sana. Antum yang junior-junior itu, antum harus hadir. Aku ini udah senior, kan itu ya. Kata Abu Hurairah, kafa bitarkika lahu tadyi'an. Ya, ketika engkau cukuplah ketika kau tidak hadir lagi di majelis taklim, itu hakikatnya kau nyia-nyiakan ilmu. Karena bahaya ya Pak. Orang yang sudah tidak mau lagi hadir di majelis taklim ini. Apa kata Rasulullah ketika menjelaskan 3 orang yang masuk kemudian duduk paling depan, yang masuk kemudian duduk paling belakang, tak jadi masuk pula yang satunya. Kata Rasulullah, ala ukhbirukum binafarisana. Mau kau habarkan 3 orang itu. Adapun yang pertama, fa'awallahu alaihi. Yang pertama masuk mendekat kepada Nabi, dia mencari perlindungan Allah, Allah lindungi dia, Allah jaga dia. Adapun yang kedua, malu dia, duduk paling belakang, cari tiang, bersandar. Fastahyallahu alaihi. Malu dia, Allah pun malu sama dia. Adapun yang ketiga ini bahaya. Fa'aradallahu alaihi. Ketika dia berpaling, tidak sempat masuk masjid, malah kemudian pulang tidak mau belajar. Dia berpaling. Fa'aradallahu alaihi. Allah palingkan sekalian.
Bayangkan. Allah palingkan. Dan kalau Allah sudah memalingkan, siapa yang bisa berikan hidayah? Tak ada. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Orang kalau sudah dapat hidayah, enggak ada yang menyesatkan. Tapi kalau sudah disesatkan Allah, enggak ada yang ngasih hidayah sama dia. Ketika Allah palingkan dia, siapa yang bisa memalingkan kembali ke masjid untuk belajar? Enggak ada. Dari sini kenapa Nabi SAW berhajat dengan doa ya muqallibal qulub sabit qalbi ala din, sampai Abu Salamah mengatakan, Rasul, itu saja doa yang kau baca itu. Ada apa dengan doa itu? Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala din gitu. Kata Rasul, ya Umma Salamah, hatiku ini dipegang di atas jari jemari Allah. Kapanpun Allah menyesatkan bisa. Padahal seorang Nabi tidak mungkin disesatkan. Tapi dia tahu bagaimana hati ini bisa berubah-ubah. Sesenior apapun antum dalam mengikuti ajaran sunnah ini, 20 tahun sudah hadir, habis itu ditinggalkannya. Yang memegang hati itu bukan kita, Allah loh ya. Sekelas Umar saja bawa Taurat, Rasul marah, lempar Umar Tauratmu itu. Nanti kau tersesat itu. Kau enggak yakin dengan ajaran yang kudatangkan kepadamu dengan putih bersih, taraktukum alal baydha lailuha kanahariha la yazibu anha ila hali, kata Rasul. Lalu tinggalkan lo dengan Islam ini terang benar, malamnya seperti siangnya, tidak berpaling kecuali sesat. Amutahawikun anta ya Ibnu Khattab. Kau sudah bingung wahai Ibnu Khattab, kata Rasul. Kalau sekelas Umar saja dikhawatirkan masalah dengan agamanya gara-gara memegang lembaran Taurat, apalagi kita loh ya. Kita tidak ada apa-apanya dengan Umar itu yang kebenaran mengalir di lisan dan hatinya. Kalau dia lewat di sebuah jalan, setan pun sama setan yang lain. Menunjukkan bahwa Rasul khawatir dengan agamanya, dengan memegang Taurat itu. Apalagi kemudian merasa sudah senior, jarang hadir di majelis taklim, sibuk pula dia pakai handphone, masuk ke web-web orang Syiah, ya kan? Orang-orang Khawarij, orang-orang Qadariyah, Murji'ah, Mu'tazilah, macam-macam lah kelompok di web-web itu. Apa Anda menjamin bahwa syubhat tidak akan pengaruhi? Tidak bisa itu. Ya. Makanya karena hati kita itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, suka-suka Allah, maka di akhir zaman Rasul mengatakan malamnya beriman, paginya kafir. Paginya beriman, malamnya kafir lagi kan? Kenapa? Yabi'una dinahu bi'aradin minad dunya. Karena mereka menjual agama dengan dunia yang murah, sibuk bekerja tapi lupa thalabul ilmi. Ingat kata Rasul kepada Hamdalah, walakin ya Hamdalah sa'atan sa'atan. Ingat wahai Hamdalah, buatlah waktu jadi dua. Kadang-kadang kau bekerja silahkan, tapi kadang-kadang hadirlah di majelis taklim, kata Nabi. Kenapa kemudian Rasul ngomong sama Hamdalah seperti itu? Karena ketika itu Hamdalah berpikir dia yang munafik. Rasul, apa saya munafik? Kenapa kata Rasul? Iya, saya kalau hadir di majelis taklim, kau cerita neraka surga, adalah di pelupuk mata untuk surga neraka itu kayak nyata saja. Tapi kalau sudah pergi dari majelis taklimku, aku sibuk dengan keluarga, pekerjaanku, lupalah cerita surga neraka itu kan. Seolah-olah kau nggak pernah cerita kan? Apa saya munafik? Kata Rasul, tidak. Walakin ya Hamdalah sa'atan sa'atan. Enggak wahai Hamdalah, tetapi kalau bisa wahai Hamdalah, sekali-kali kau gunakan waktu untuk bekerja, sekali-kali gunakan waktu untuk belajar, gitu maksudnya. Supaya di luar syubhat banyak, masuk majelis taklim bisa ditepis. Nah, jadi kan balance hidupnya, seimbang. Tapi kalau cari dunia terus lupa di majelis taklim, syahwat itu di luar banyak, syubhat juga banyak di luar. Setan lebih hebat daripada kita, ya. Dari sini makanya kenapa para ulama itu sangat memberikan peringatan, hati-hati orang yang tidak pernah hadir di majelis ilmu. Bahaya, membahayakan. Ya, karena bisa saja dia masuk termakan syubhat dan syahwat, akhirnya futur. Kalau sudah futur dikhawatirkan su'ul khatimah. Naudzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Sudah lewat jam 11. Kedua ya. Sudah mendekati zuhur. Saya pun ada kajian juga pada Nur di Marbella ini. Saya kira cukup sampai di sini, Wan. Tidak ada tanya jawab, mudah-mudahan ada manfaatnya. Karena ini perdana, terserah nanti antum runding saja kira-kira kalau memang rutin ke depannya ya sebaiknya pakai kitab saja ya. Jadi tertata pengajiannya kalau sudah kitab ya kan. Ya, ini kan dicoba sebulan sekali kata Abdul Haris ini. Nanti kalau memang ke depannya mau dijadikan rutin tah sebulan 2 kali ya. Karena kan biasa kita minggu di tempatnya Pak Edi kan gitu ya. Jadi kalau di sana sudah nggak ada lagi ya mungkin bisa dialihkan ke sini, bisa jadi rutin gitu ya. Baik, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Allah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.